Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di ASP Channel. Di video ini kita akan membahas materi Minna Nihongo bab 3 yang sebelumnya kita sudah membahas materi bab 1 dan bab 2. Nah, apabila teman-teman belum melihat video sebelumnya, agar tidak tertinggal di materi sebelumnya, silahkan lihat di video-video sebelumnya untuk mengetahui materi bahasan di bab 1 dan di bab 2. Nah, mari kita lanjutkan ke bab 3. Silahkan dilihat buku Minna Nihongo-nya bagi yang punya. Oke. Di bab ini, di bungke kali ini hanya ada dua pola yang akan kita pelajarin. Pola yang pertama adalah Kokowa Shokudo desu. Kokowa Shokudo desu. Di sini kantin. Kokowa Shokudo. Shokudo itu kantin. Kemudian di nomor 2, Denwa wa asoko desu. Denwa wa asoko desu. Denwa adalah telepon, asoko desu di sana. Nah, sebelum masuk kita ke Raibung, baiknya saya tambahkan sedikit penjelasan terkait koko. Koko ini kata tunjuk tempat, contohnya di sini, di situ, dan di sana. Nah, dalam bahasa Jepang, koko, soko, asoko. Nah, mengenai penggunaannya sama seperti sebelumnya, kata tunjuk benda, koe, sore, are, sama halnya dengan koko, koko, soko, asoko. Yang mana koko itu adalah dekat dengan pembicara, jauh dengan lawan bicara. Soko jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara. Dan yang ketiga adalah asoko, jauh dari pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Jadi dari kedua-duanya jauh. Koko, soko, asoko adalah kata tunjuk tempat. Baiklah, kita lanjutkan ke Raibung untuk memahami lebih detail cara penggunaannya. Nah, pada saat ingin mengatakan dalam bahasa Jepang di sini, nah, kamu boleh menggunakan koko. Nah, di contoh nomor 1 ini adalah koko wa shin Osaka desu ka? Hai, so desu. Nah, seseorang bertanya kepada lawan bicaranya, atau kemungkinan di situ dia menanyakan seorang penumpang yang akan ingin pergi ke suatu tujuan, dia menanyakan ke penjaga stasiun mungkin, apakah di sini Shin Osaka? Shin Osaka ini adalah nama tempat. Koko wa Shin Osaka desu ka? Nah, bisa jadi yang bertanya ini adalah orang baru yang akan menuju ke suatu tempat yang namanya Shin Osaka. Nah, dan memang kebetulan di situ adalah Shin Osaka, sehingga lawan bicara menjawab, hai, so desu. Ya, benar. Nah, contoh yang kedua adalah Ote arai wa doko desu ka? Ote arai wa doko desu ka? Asoko desu. Asoko desu. Nah, toilet di mana? Yang menjawab menunjukkan di sana. Asoko desu. Nah, artinya jauh dari pembicara dan jauh juga dari lawan bicara. Nah, ote arai adalah toilet. Doko itu kata tanya untuk tempat. Jadi, koko, soko, asoko, doko, bentuk tanyanya. Jadi ketika kamu ingin menanyakan suatu tempat, kamu menggunakan doko desu ka? Doko desu ka? Contoh tadi di situ ote arai. Kalau kamu ingin bertanya ruang kelas atau gedung, misalnya contohnya kyoshitsu wa doko desu ka? Ruang kelasnya di mana? Atau jimusho wa doko desu ka? Kantornya di mana? Nah, pola ini yang kamu bisa gunakan pada saat ingin bertanya mengenai tempat. Masuk ke contoh yang ketiga, Yamada-san wa doko desu ka? Kali ini seseorang bertanya keberadaan Yamada-san, dan kebetulan pada saat itu Yamada-san sedang ada di kantor. Nah, sehingga yang menjawab Yamada-san sedang di kantor. Nah, di contoh nomor 3 ini
Yamada-san wa doko desu ka? Pak Yamada atau saudara Yamada ada di mana atau sedang di mana, seperti itu. Dan yang menjawab Jimuso desu. Dan yang menjawab ada menunjukkan tempat, yaitu kantor, Jimuso desu. Nah, di nomor 4 ini, elevator wa dochira desu ka? Dochira desu ka? Nah, elevator ini eskalator. Dochira ini sama halnya seperti dengan koko, soko, dan asoko. Namun halnya, dochira ini lebih menunjukkan ke arah atau juga bisa fungsinya sebagai bentuk sopan dari koko, soko, asoko. Lebih sopan menggunakan kochira, sochira, achira. Jadi, koko, soko, asoko bisa dirubah ke kochira, sochira, achira. Dan bentuk tanyanya adalah dochira, dochira, seperti itu. Nah, di nomor 4 ini, di contoh nomor 4 ini, eskalator ada di mana? Eskalator di mana? Dan yang menjawab menunjukkan sochira desu. Sochira desu. Sebelah sana, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 5. Di sini tertulis Oku ni wa dochira desu ka? Oku ni wa dochira desu ka? Di situ ada kata kuni, yaitu negara. Dan di dalam kolom tersebut ada huruf O hiragana. Nah, fungsi huruf O hiragana ini adalah menjadikan kata tersebut lebih sopan secara makna. Contoh, O hasi. Nah, apakah bisa digunakan dengan semua kata benda? Tidak. Karena ini sudah ditentukan dan ini wajib diingat dan dihafal. Nah, semakin banyak kamu membaca buku-buku bahasa Jepang, maka semakin banyak kamu akan mendapatkan fungsi penggunaan O dalam kalimat. Khusus di contoh kalimat nomor 5 ini, O kuni. O kuni wa dochira desu ka? Kamu asal negaranya atau kamu negaranya di mana? Nah, dan yang menjawab Amerika desu. Amerika desu. Dan kebetulan yang menjawab ini orang Amerika, sehingga dia menjawab Amerika desu. Kalau saya bertanya ke kamu, Okuni wa dochira desu ka? Kalau kamu orang Indonesia, menjawabnya berarti Indonesia desu. Kalau kamu orang Jepang, Nihon desu. Kalau kamu orang Jerman, Deutsche desu. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh nomor 6. Sore wa doko no kutsu desu ka? Sore wa doko no kutsu desu ka? Italia no kutsu desu. Italia no kutsu desu. Di contoh nomor 6 ini menanyakan asal negara yang membuat benda tersebut. Sorewa. Sorewa itu menunjukkan ke kutsu. Kutsu itu sepatu. Sorewa doko no kutsu desu ka? Ini sepatu buatan mana? Ya, ini sepatu buatan mana? Dan dia menjawab Italia no kutsu desu. Ini sepatu buatan Itali. Ini sepatu buatan Itali. Ya, kalau sepatu kamu buatan Indonesia atau buatan suatu nama daerah, kamu bisa menambahkan di sebelum no itu nama daerah kamu. Kalau ada orang bertanya, sorewa doko no kutsu desu ka? Contoh, Bandung no kutsu desu. Ya, karena Cibaduyut no kutsu desu misalnya. Nah, karena kebetulan di Bandung daerah Cibaduyut memproduksi banyak sepatu, sehingga kamu boleh menambahkan di sebelum no itu Cibaduyut no kutsu desu. Karena mungkin di dalam Indonesia ini ada beberapa daerah yang memproduksi sepatu selain di Cibaduyut atau Bandung, mungkin kamu bisa menyebutkan nama daerah tersebut kalau sesama orang Indonesia. Namun kalau orang asing bertanya, itu di mana Cibaduyut? Mereka juga nggak tahu. Alangkah baiknya sebutkan nama negaranya. Baik, kita masuk ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini terdapat kata kono toke wa ikura desu ka? Kono toke wa ikura desu ka? Nah, dia bertanya, kono toke wa, jam ini
ya, jam ini ikura desu ka, harganya berapa? Bertanya untuk harga. Jadi pada saat kamu ingin bertanya terkait harga dalam menggunakan bahasa Jepang, kamu bisa menggunakan pola ini. Contoh, toke itu jam, bisa kamu ganti misalnya handphone, keitai denwa. Kono keitai denwa wa ikura desu ka? Contoh yang lain, kamus, kono jisho wa ikura desu ka? Nah, ini adalah pola untuk bertanya. Namun ketika kamu menjawab, jelas ketika pertanyaannya adalah harga, kamu harus menjawab dengan angka. Berapa harga barang tersebut? Nah, di kalimat yang nomor 7 ini, ichiman hasen ropyaku yen desu. Ichiman hasen ropyaku yen desu. Sekitar berapa? 18.600 yen. Ya. Nah, baiklah, kita masuk ke kaiwa, percakapan. Di sini kan kita mempelajari atau mempraktekkan langsung bagaimana penggunaan kalimat tersebut dalam percakapan. Nah, judul kaiwa ini adalah koreo kudasai. Koreo kudasai merupakan satu ungkapan yang menunjukkan ke suatu benda dan dia ingin membeli atau ingin benda tersebut diperlihatkan ke yang akan membeli. Nah, koreo kudasai. O itu karena partikel O ini adalah menunjukkan ke objek, ya, ke benda. Koreo, dia kembali ke benda yang akan dituju. Kudasai, suatu bentuk permohonan untuk memperlihatkan, seperti itu ya. Mari kita lihat di contoh. Ada di sini Maria dan yang di bawahnya ada ten-ing, ya, ten-ing A. Jadi ten-ing E, ten-ing E. Nah, Maria dan ten-ing. Ten-ing ini adalah penjaga toko. Anggap namanya si A, ten-ing E, ya. Sumimasen, wain uriba wa doko desu ka? Nah, dia bertanya, sumimasen itu adalah maaf, permisi. Wain uriba, wain itu wine atau anggur. Uriba wa, uriba itu adalah tempat penjualan. Asal katanya adalah urimas, menjual. Ba itu menunjukkan suatu tempat, artinya tempat penjualan. Wine uriba wa doko desu ka? Di mana tempat menjual wine, gitu ya. Jadi bertanya, maaf, permisi, tempat penjualan wine di mana ya? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penjaga toko menjawab. Si ten-ing menjawab, chika ikkai de gozaimasu. Chika ikkai de gozaimasu. Nah, chika itu adalah lantai atau basement. Nah, ikkai itu lantai 1. Chika itu di basement lantai 1. De gozaimasu merupakan bentuk sopan dari des, ya, bentuk sopan dari des. Asli daripada kalimat tersebut adalah chika ikkai desu. Chika ikkai desu. Nah, karena seorang penjaga toko wajib menggunakan bahasa yang jauh lebih sopan terhadap customer, sehingga dia menggunakan de gozaimasu, bukan des. Des juga sopan tapi jauh lebih sopan de gozaimasu. Chika ikkai de gozaimasu. Berarti di lantai 1, di basement lantai 1. Dan Maria menjawab, domo. Domo. Terima kasih. Nah, pada saat Maria sudah tiba di tempat penjualan wine tersebut, Maria bertanya ke penjaga toko yang B, tempat penjualan wine tersebut. Sumimasen, sono wine o misete kudasai. Sono wine o misete kudasai. Maaf, ini sih, tolong perlihatkan anggur tersebut dan menunjukkan ke anggur yang dia inginkan. Sono wine o misete kudasai. Mise mas, asal katanya memperlihatkan. Te kudasai bentuk te permintaan atau bentuk tolong. Jadi misete kudasai, tolong perlihatkan wine. Sono wine o misete kudasai, tolong perlihatkan anggur tersebut. Anggur itu, gitu ya. Nah, kemudian si ten-ing B menjawab, hai, dozo. Ya, silakan. Hai, dozo. Dan Maria, kore wa France no wine desu ka? Nah, Maria ini penasaran, ini anggur ini buatan mana? Nah, di situ dia bertanya, kore wa
Fransuno Wines, apakah anggur ini buatan Prancis? Kemudian penjaga toko menjawab, Iye, Italiano des. Italiano des. Ternyata bukan buatan Prancis. Nah, ternyata adalah buatan Itali. Nah, anggur tersebut buatan Itali. Kemudian si Maria bertanya terkait harga. Ikura desu ka? Nah, jadi anggur itu dia nanya harganya berapa? Ikura desu ka? Harganya berapa? Dan si Teng Ingbe, penjaga toko, menjawab, Nisen gohyaku yen desu. Nisen gohyaku yen desu. 2.500 yen. Dan terakhir, Maria ja koreo kudasai. Nah, jadi jelas ya bagaimana penggunaan koreo kudasai pada percakapan bahasa Jepang. Koreo kudasai, dia sudah menentukan pilihannya untuk mengambil atau membeli sesuatu barang yang dia sudah perlihatkan atau sudah melihat terlebih dahulu keberadaan atau kualitas barang tersebut, sehingga dia menentukan untuk membeli barang tersebut. Dan dia menggunakan ja, kalau begitu koreo kudasai, tolong bungkus ini, saya ingin ini, seperti itu kurang lebih maknanya. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya adalah di latihan A, Renshu E. Renshu E. Nah, di latihan ini kamu boleh mempraktekkan banyak supaya memantapkan penggunaan pola dalam kalimat agar bahasa kamu lebih tepat penggunaannya dan lebih benar dalam membuat kalimat. Baiklah, di contoh nomor 1, koko wa hyoshitsu desu. Koko wa hyoshitsu desu. Di sini ruang kelas. Koko wa daigaku desu. Koko wa daigaku desu. Di sini kampus. Di sini universitas. Dan kemudian koko wa Hiroshima desu. Koko wa Hiroshima desu. Di sini Hiroshima, nama suatu tempat. Kita lanjut ke yang nomor 2. Uketsuke wa koko desu. Uketsuke wa koko desu. Ya. Uketsuke itu adalah lobby. Resepsionis. Resepsionis di sini. Ya. Di sini resepsionis. Jadi pembalikan daripada yang nomor 1. Jadi boleh kata tunjuknya duluan, kemudian disusul dengan tempatnya, atau tempatnya duluan baru disusul oleh kata tunjuknya. Uketsuke wa soko desu. Uketsuke wa asoko desu. Uketsuke wa doko desu ka? Resepsionis di mana? Kita lanjut ke contoh ke latihan yang nomor 3, yaitu untuk orang. Ya. Di nomor 3 ini sato san wa asoko desu. Jadi bisa juga untuk menanyakan keberadaan seseorang. Nah, sato san wa jimusho desu. Apa? Pak Sato ada di kantor. Sato san wa lobby desu. Sato san atau Pak Sato ada di lobby. Sato san wa doko desu ka? Pak Sato atau Sato san itu ada di mana sekarang? Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 4. Elevator wa kochira desu. Elevator wa kochira desu. Eskalator, ya. Eskalator ada di sini, ada di sebelah sini. Elevator wa sochira desu. Elevator wa achira desu. Elevator wa dochira desu ka? Di mana? Di sini, di situ, atau di sono. Kita lanjut ke yang nomor 5. Kore wa Nihon no jidosha desu. Kore wa Nihon no jidosha desu. Ini adalah kendaraan buatan Jepang. Jadi fungsi no di sini selain menggabungkan dua kata benda, dia juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa kendaraan tersebut buatan negara mana. Ya. Contoh di situ adalah Kore wa Nihon no jidosha desu. Ini kendaraan ini atau ini kendaraan buatan Jepang. Ini kendaraan buatan Jepang. Selanjutnya
kore wa Amerika no jidosha desu. Amerika no jidosha desu. Selanjutnya, kore wa Deutsch no jidosha desu. Ini kendaraan buatan Itali. Untuk bentuk tanyanya, sore wa doko no jidosha desu ka? Sore wa doko no jidosha desu ka? Itu mobil buatan mana? Buatan negara mana? Ya. Jadi kalau di Indonesia itu hampir rata-rata kendaraan adalah buatan Jepang. Jadi kita bisa jawab sore wa Nihon no jidosha desu. Nihon no jidosha desu. Baik, kita masuk ke yang nomor 6. Ini adalah pola yang terakhir atau latihan yang terakhir. Kono necktie wa 1,500 yen desu. 1,500 yen desu. Dasi ini harganya 1.500 yen. 1.500 yen. Di selanjutnya, kono necktie wa 5,500 yen desu. 5,500 yen desu. Selanjutnya, kono necktie wa 13,000 yen desu. 13,000 yen desu. Kono necktie wa ikura desu ka? Kono necktie wa ikura desu ka? Ya. Sekarang kamu sudah mampu untuk bertanya mengenai harga, juga bisa menggunakan pola ini dalam berbelanja pada saat kamu berliburan ke Jepang atau pada saat kamu berkomunikasi pada orang Jepang. Semoga konten ini bermanfaat buat kamu yang sedang belajar bahasa Jepang. Jikalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini untuk kedepannya dan membantu teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.